Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu selalu berjuang keras untuk mendapatkan perhatian seseorang? Sensasi ini bisa sangat frustrasi, terutama ketika kamu merasa telah berusaha maksimal namun hasilnya tidak memuaskan. Mungkin kamu mulai merenung, apakah orang tersebut benar-benar peduli padamu? Menurut para ahli hubungan, pendekatan yang terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan perhatian seseorang seringkali berdampak negatif dan justru membuat mereka menjauh. Tetapi, apakah kamu tahu bahwa ada metode lain untuk mengatasi situasi ini, cara yang jauh lebih efektif? Sebenarnya, dengan mengikuti 9 langkah dan saran yang akan kami bagikan dalam video ini, bukan hanya perhatian yang akan kamu dapatkan, tapi mereka pun akan mulai mengejar kamu. Tonton video ini dengan penuh perhatian dan terapkan 9 langkahnya sesuai urutan yang diberikan agar kamu tidak melewatkan informasi krusial. Alasan utama mengapa banyak orang berusaha keras untuk mendapatkan perhatian seseorang umumnya berkisar pada ketakutan diabaikan atau ditolak. Mereka percaya bahwa tanpa upaya ekstra, orang lain mungkin tidak akan memperhatikan mereka. Sehingga, mereka berupaya mendekat dan melakukan segala cara agar diperhatikan. Namun, seringkali tindakan ini justru memiliki efek sebaliknya terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Bukan mendapatkan perhatian yang diinginkan, upaya yang terlalu memaksakan diri justru dapat membuat orang tersebut semakin menjauh. Lalu, bagaimana cara mengubah situasi ini dan membuat orang tersebut mulai mengejar kamu? Secara sederhana, cukup berhenti mengejar mereka. Langkah awal yang harus kamu ambil adalah menghentikan upaya untuk terus-menerus mendekati orang yang ingin kamu dekati. Ini artinya berhenti berusaha selalu berada di sekitar mereka, mengirim pesan secara berlebihan, atau melakukan hal-hal hanya untuk memenuhi keinginan mereka agar kamu bisa lebih dekat. Memberikan ruang kepada mereka dan membiarkan mereka mendekatimu adalah kunci utama. Meskipun mungkin sulit di awal, ini sangat penting agar kamu bisa mengubah persepsi mereka terhadapmu, dari orang yang lemah dan putus asa menjadi individu yang kuat, mandiri, dan percaya diri. Kamu perlu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada mereka untuk meraih kebahagiaanmu. Selanjutnya, poin kedua menekankan pentingnya bertanggung jawab atas emosionalitas. Terkadang, saat kita tertarik pada seseorang, kebahagiaan kita sepenuhnya kita letakkan di tangan mereka. Pikiran ini keliru. Sebenarnya, kebahagiaan kita adalah tanggung jawab pribadi kita, dan kita harus dapat mengendalikan emosi kita sendiri. Ini bukan berarti kita tidak boleh merasakan sesuatu saat seseorang yang kita sukai tampak mengabaikan. Namun, yang terpenting adalah kita harus mampu menciptakan kebahagiaan sendiri tanpanya. Konsep ini dikenal sebagai hukum kelangkaan dalam psikologi, di mana sesuatu yang sulit didapatkan atau tidak dapat dimiliki menjadi lebih menarik. Dengan menunjukkan bahwa kita bahagia tanpa kehadirannya, kita menjadi lebih berharga dan dianggap sebagai elemen langka yang diperlukan dalam kehidupan mereka. Kemudian, poin ketiga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan keyakinan pribadi. Ahli hubungan menyoroti bahwa hidup dengan prinsip hidup yang jujur adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan daya tarik seseorang terhadap kita. Kejujuran pada diri sendiri menciptakan aura keyakinan diri dan percaya diri, kedua kualitas yang sangat penting. Hidup sesuai dengan nilai-nilai sendiri juga mengirimkan pesan kuat bahwa kita tidak akan berkompromi dengan hal-hal yang penting bagi kita. Hal ini membuat orang yang tertarik untuk mengejar kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang kita. Dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai, kita juga lebih mungkin menemukan seseorang yang benar-benar sejalan dengan kita, karena kesesuaian nilai-nilai adalah dasar yang sangat penting dalam hubungan yang berkelanjutan dan memuaskan. Jika dia tidak sejalan dengan nilai-nilai kita, maka dia tidak pantas untuk diperjuangkan. Selanjutnya, pada poin keempat, penting untuk menunjukkan ketertarikanmu tanpa terlihat membutuhkan. Meskipun penting untuk mengekspresikan ketertarikan pada seseorang, kamu harus melakukannya dengan cara yang tidak menciptakan kesan bahwa kamu sangat membutuhkannya atau terlihat putus asa. Beberapa cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menunjukkan ketersediaanmu saat mereka benar-benar membutuhkan dukungan, membangun kepercayaan dengan bersikap jujur, memberikan dukungan tanpa tekanan, dan selalu memastikan bahwa tindakanmu selaras dengan perkataanmu. Dengan mengikuti tips ini, kamu dapat menunjukkan pada orang yang kamu sukai bahwa kamu adalah individu yang dapat diandalkan, tanpa menunjukkan kebutuhan yang berlebihan. Inilah jenis individu yang diinginkan oleh pasangan. Poin kelima menekankan pentingnya menjadi versi terbaik dari dirimu. Ini merupakan langkah besar untuk menarik perhatian dan membuat seseorang lebih tertarik padamu.
Bukan berarti kamu harus mengubah identitasmu, sebaliknya, fokuslah untuk menjadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Cara-cara untuk mencapai ini termasuk menetapkan tujuan untuk dirimu sendiri dan berusaha keras untuk mencapainya, memancarkan sikap positif dan optimis, serta bersikap baik dan membantu orang lain. Dengan mengimplementasikan perubahan-perubahan ini, kamu dapat membangun kepercayaan diri dan kenyamanan dengan diri sendiri, sehingga membuatmu menjadi lebih menarik bagi orang lain. Pada poin ke-6, kesabaran menjadi kunci utama dalam membangun hubungan yang langgeng. Arti sebenarnya dari kesabaran adalah memberikan waktu pada orang tersebut untuk mengenalmu dan mengembangkan perasaan terhadapmu. Memaksa seseorang untuk menyukaimu tidaklah mungkin, bahkan upaya semacam itu hanya akan membuat mereka menjauh. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kecepatan berbeda dalam membangun perasaan terhadap orang lain. Maka dari itu, kadang-kadang, kamu perlu bersabar dan memberi mereka waktu sebelum melangkah ke tahap berikutnya dalam hubungan. Pada poin ke-7, penting untuk tidak mudah tersinggung. Meskipun merasa diabaikan dapat menyakitkan, kamu harus menyadari bahwa hal tersebut tidak selalu bersifat personal. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin mengabaikanmu, dan seringkali itu tidak berhubungan dengan dirimu. Mungkin mereka sedang mengalami masa-masa sulit atau memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau sekolah. Apapun alasan mereka, ingatlah bahwa itu bukanlah tentang kamu secara langsung. Oleh karena itu, jangan cepat tersinggung dan berikan mereka ruang yang mereka butuhkan. Jangan menjadikan mereka sebagai pusat duniamu, dan pastikan kamu memiliki kehidupan sendiri. Dengan begitu, kamu akan lebih tegar saat menghadapi situasi di mana mereka tampak mengabaikanmu. Pada poin ke-8, menunjukkan kepada mereka bahwa kamu diinginkan oleh orang lain dapat menjadi strategi efektif untuk membuat seseorang lebih tertarik padamu. Meskipun terdengar kontraintuitif, tetapi ketika seseorang menyadari bahwa ada orang lain yang tertarik pada kamu, mereka cenderung merasa lebih tertarik juga. Ini karena adanya rasa persaingan yang mendorong keinginan mereka untuk memiliki perhatianmu. Fenomena ini didasari oleh naluri alami manusia yang merasa bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pada poin ke-9, kesiapan untuk pergi menjadi langkah terakhir dan sangat penting. Walaupun ide untuk menjauh mungkin menakutkan, namun penting untuk menciptakan keinginan dalam hubungan. Kesiapan untuk menjauh menunjukkan bahwa kamu memiliki nilai diri yang tinggi dan tidak akan mentolerir perlakuan buruk. Ini memberikan sinyal kepada mereka bahwa kamu menghargai diri sendiri dan membutuhkan perlakuan yang baik. Hal ini bukan hanya membuat mereka lebih menginginkanmu, tetapi juga akan menarik orang-orang berkualitas ke dalam hidupmu. Kesediaan untuk menjauh dari siapapun yang tidak memperlakukanmu dengan baik menunjukkan bahwa kamu layak bersama seseorang yang memberikan cinta dan penghormatan sesuai yang kamu pantas dapatkan. Demikian pembahasan kali ini. Apakah kamu memiliki pengalaman menarik terkait pembahasan di atas? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.